bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, lalu sabda itu terimpit oleh kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 ganda." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Satu kata yang barangkali kita renungkan untuk menerapkan ataupun mengkonkretkan, mengusahakan sabda Tuhan menjadi lebih konkret dalam bacaan Injil ini adalah kata ketekunan. Ketekunan itu menjadi keutamaan yang rupa-rupanya perlu kita angkat dalam hidup kita. Sabda Tuhan pagi ini sangat jelas dan biasa kita dengar. Benih yang ditaburkan. Barangkali ada yang merasa dirinya seperti tanah yang berbatu-batu atau tanah yang di pinggir jalan, dan jarang sekali yang merasa tanah yang baik, karena seolah-olah itu yang sangat ideal, yang tampaknya jauh dari kenyataan hidup kita. Namun kalau kita mendengar sabda Tuhan itu dan mendekatkan dalam hidup kita sehari-hari, katanya membantu untuk menerapkan sabda Tuhan itu hari ini adalah ketekunan. Maka ajakan untuk menghasilkan buah adalah ajakan untuk bertekun mengelola, bertekun mengusahakan, bertekun mempraktekkan. Kalau orang tiba-tiba mendengar hal-hal yang baik, sabda Tuhan yang indah-indah, lalu sudah ngelokro dulu, sudah tak berdaya dulu, maka buah tidak akan dihasilkan. Sabda yang paling konkret yang diwariskan oleh leluhur beriman kita dari waktu ke waktu, zaman ke zaman, adalah 10 perintah Allah. Dalam bacaan pertama, itu kan 10 perintah Allah, perintah Tuhan kepada umat Israel, dan itu yang selalu diajarkan entah untuk katekumen, entah anak-anak sekolah dasar, pelajaran agama, 10 perintah Allah. Maka kalau kita mau mencoba merenungkan sabda-sabda Tuhan hari ini, bertekun untuk menjalankan sabda Tuhan, bertekun pula untuk mengusahakan perintah-perintah Allah itu terwujud dalam hidup kita. Mungkin kita mengakui diri sebagai pendosa yang barangkali susah untuk menerapkan sabda-sabda Tuhan. Bahkan ada yang mengakui 10 perintah Allah itu semua pernah saya lakukan, artinya kebalikannya, ya kan? Dan menjumpai diri sebagai seorang yang tak layak. Maka justru undangan Tuhan, bertekunlah untuk mengelola hidup bagaikan tanah yang dikelola supaya menghasilkan buah yang baik. Mengelola hidup kita. Sampai kapan? Sampai kita sendiri tidak berdaya alias mati.
Maka kalau kita sudah menyerah sebelum mengelola, menyerah sebelum bertekun, rupa-rupanya kita mohon rahmat ketekunan, supaya bisa menjalankan sabda-sabda Tuhan dalam hidup kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.